Hai anak-anak, kembali lagi di pembelajaran PKWU bersama Bu Novi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, biar tetap semangat ikut pelajaran PKWU. Pada pembelajaran video kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem produksi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ada 3 materi yang akan kita bahas nanti ya. Yang pertama itu tentang ide dan peluang usaha jasa profesi. Kemudian yang kedua tentang analisis SWOT. Dan yang ketiga tentang sumber daya atau 6M yang nantinya akan kalian pelajari. Kita memulai memproduksi suatu usaha, kita harus merencanakan dahulu usaha apa yang akan kita pilih ya. Nah, dalam merencanakan usaha itu biasanya akan muncul ide-ide dan juga peluang usaha. Ide usaha di sini adalah suatu gagasan atau pemikiran yang tersusun dalam otak kita tentang suatu usaha. Nah, biasanya ide ini akan muncul pada saat kita lagi bengong atau pada saat kita lagi di kamar mandi ya. Biasanya paling sering langsung muncul ide. Nah, kemudian ide ini juga bisa muncul pada saat kita melihat suatu fenomena atau suatu kejadian. Nah, begitu juga dengan ide usaha ya. Biasanya akan muncul tiba-tiba begitu saja di otak kita. Nah, berdasarkan ide usaha yang muncul di pikiran kita, otomatis akan ada juga peluang usaha yang akan muncul nantinya. Peluang usaha di sini adalah kesempatan yang muncul dari proses ide-ide ataupun dari pembacaan situasi usaha. Untuk usaha jasa profesi, ide dan peluang usaha itu dibangun melalui kreativitas dan inovasi seorang pelaku usaha. Biasanya, jika sudah ada ide dan peluang usaha, maka kamu akan tertarik untuk menjalankan suatu usaha nantinya. Nah, sebelum kamu menjalankan usaha, ada baiknya kamu melakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Analisis SWOT itu adalah analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Mungkin kamu masih bingung ya, atau tumben dengar analisis SWOT itu apa. Nah, analisis SWOT ini ada kepanjangannya SWOT atau strength, S-nya, kemudian W-nya itu adalah weakness, O-nya itu adalah opportunity, T-nya itu adalah threat. Strength di sini memiliki arti sebagai suatu kekuatan. Kemudian weakness itu memiliki arti sebagai kelemahan. Opportunity memiliki arti sebagai peluang dan threat memiliki arti sebagai ancaman. Nah, misal kita ingin menganalisis suatu usaha seorang programmer ya. Misalkan kita ambil pengandaian saja, kamu adalah seorang programmer yang ingin menjual jasa kamu di bidang Arduino gitu misalnya. Maka kamu analisa dulu ide usaha kamu itu ya. Analisis dulu SWOT-nya, strength-nya atau kekuatannya bagaimana, weakness-nya atau kelemahannya bagaimana, opportunity atau peluangnya bagaimana, dan terakhir threat-nya atau ancamannya itu bagaimana. Misal di pengaplikasian Arduino ini kan banyak sekali diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya sebagai alarm pintu rumah, sebagai jam digital, sebagai lampu kamar otomatis, kemudian sebagai pembuat tulisan berjalan pada dot matrix dan sebagainya ya. Banyak sekali pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari untuk Arduino ini. Jadi otomatis ini sudah menjadi satu kekuatan yang sudah kamu analisa ya, jadi strength atau kekuatannya sudah kamu analisa. Kemudian untuk kelemahannya, karena masih belum banyak yang kenal apa itu Arduino ya, jadi masih banyak orang yang asing mendengar usaha ini, sehingga perlu kalian analisa kembali untuk solusinya nanti bagaimana. Untuk analisa peluang, usaha ini bisa menyasar semua kalangan atau sektor, misalkan di perkantoran, di perumahan, sekolah, kampus, ataupun toko-toko kecil, sehingga peluang untuk usaha Arduino ini cukup lumayan besar ya. Dan terakhir untuk analisa ancaman. Nah, ini biasanya akan muncul dari pesaing-pesaing usaha yang sama, di mana mereka akan memberikan harga yang mungkin lebih murah dari yang kita tawarkan. Jadi nanti perlu kita analisa kembali agar kita bisa tetap bersaing di pasaran nantinya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya untuk usaha
programmer di bidang Arduino itu, analisis SWOT-nya, strength-nya itu bisa kita lihat dari pengaplikasian Arduino ini di kehidupan sehari-hari cukup banyak ya. Kemudian weakness-nya atau kelemahannya, karena ini masih banyak yang asing mendengar usahanya, jadi perlu kalian analisa kembali untuk kelemahannya, bagaimana mengatasi. Kemudian untuk peluangnya atau opportunity-nya, ini bisa menyasar semua kalangan atau sektor. Kemudian terakhir untuk ancaman atau threat-nya, itu yang biasanya muncul dari sesama pesaing usaha di bidang Arduino ini. Jadi nanti bisa kalian analisa kembali agar usaha kalian bisa tetap berjalan. Dalam menjalankan usaha, itu tentunya kita membutuhkan sumber-sumber daya yang biasa disebut atau diistilahkan dengan 6M, ya. Dimana 6M ini ada M yang pertama itu adalah man atau manusia, kemudian M yang kedua itu ada money atau uang, M yang ketiga itu ada material atau bahan, M yang keempat itu ada mesin atau peralatan, M yang kelima ada metode atau cara kerja, dan M yang terakhir ada market atau pasar. Untuk yang pertama itu ada man atau manusia. Nah, dalam kegiatan usaha, manusia ini adalah faktor yang paling penting karena manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja. Sumber daya manusia di sini harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut, ya. Jadi persyaratannya itu berupa kompetensi kerja, di mana kompetensi kerja ini terdiri dari 4 kompetensi, ya. Kompetensi yang pertama itu ada kompetensi personal, di mana kompetensi personal ini merupakan kemampuan seseorang yang berhubungan dengan kepribadian, sifat-sifat, dan karakter yang dimiliki. Kemudian kompetensi yang kedua, ini ada kompetensi sosial, yang merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan serta jaringan dengan orang lain. Kemudian untuk kompetensi yang ketiga itu ada kompetensi teknik, di mana merupakan pengetahuan dan keahlian yang harus dimiliki untuk mencapai suatu hasil. Dan terakhir itu ada kompetensi metodologi, di mana kompetensi metodologi ini merupakan sebuah kemampuan guna mencari informasi secara mandiri dan menguasai teknik-teknik belajar serta metode yang harus diterapkan nantinya. Untuk M yang kedua itu ada money atau uang. Nah, uang ini dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan sama proses produksi, ya. Misalnya untuk membeli komponen, untuk perawatan mesin, dan juga untuk menggaji karyawan kalian nantinya. M yang ketiga itu ada material atau bahan. Nah, material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Misal kalau dalam bidang elektronika, bahan yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen, ya. Misalnya seperti transistor, resistor, LED, kemudian dioda dan lain sebagainya. M yang keempat di sini ada mesin atau peralatan, di mana mesin ini adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam proses produksi. Misal, peralatan standar di bidang jasa perakitan elektronika itu ada tang potong, solder, multimeter, dan lain sebagainya. Kemudian untuk M yang kelima itu ada metode atau cara kerja. Nah, metode ini adalah penetapan kerja yang harus kalian rancang nanti untuk sebuah proses produksi atau sebelum kalian mulai proses produksi, ya. Dan untuk M yang terakhir ini ada market atau pasar. Pemasaran ini menjadi tujuan akhir dari proses produksi dan merupakan hal penting karena apabila pemasaran tidak berjalan lancar, otomatis usaha yang kalian jalankan itu bisa rugi, ya. Jadi kalian harus menjalankan pemasaran itu dengan baik nantinya. Jadi perlu kalian ingat nanti ya untuk 6M ini. M yang pertama itu ada man atau manusia, M yang kedua ada money atau uang, M yang ketiga ada material atau bahan, M yang keempat ada mesin atau peralatan, M yang kelima ada metode atau cara kerja, dan M yang terakhir itu ada market atau pasar. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang sistem produksi usaha jasa profesi, ya, yang terdiri dari ide dan peluang usaha, kemudian analisis SWOT, dan juga sumber daya atau 6M-nya.
Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan video yang Ibu sampaikan atau materi yang Ibu sampaikan, maka ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian buat analisa usaha seorang programmer yang tadi di bidang Arduino itu ya. Kalian buat kesimpulan analisis SWOT-nya, strength-nya bagaimana, weakness-nya bagaimana, opportunity-nya bagaimana, dan terakhir threat-nya bagaimana. Silakan kalian buat di buku catatan atau buku latihan kalian. Ingat ditulis tangan ya, dan juga jangan lupa untuk mengisi identitas kalian. Jangan sampai lupa mengisi identitas, karena sudah sering kali ada banyak tugas yang tidak berisi identitas diri kalian ya. Jadi nanti kalau tidak ada identitas diri kalian, Ibu tidak akan menilai atau Ibu akan tunda dulu menilai tugas yang sudah kalian kumpulkan.